Ya, pemanfaatan di kami masyarakat yang selama ini kacamata kami itu yaitu masyarakat ini tempat biot apa kepiting, ikan, udang semua di mangrove ini. Setelah dia bertelur dari sini baru dia keluar. Masyarakat tidak biasa teban sabarang-sabarang. Ada mereka butuh baru mereka biasa ambil untuk tiang rumah, untuk yang sudah tua baru mereka ambil untuk kayu bakar yang kering. Sekarang ini sudah yang kami pakai untuk biasa potong jadi bikin tiang untuk kami bawa untuk ke rumah. Kabupaten Sorong Selatan, secara administrasi termasuk dalam Provinsi Papua Barat. Dimekarkan pada tahun 2002, namun pemerintahannya terbentuk secara resmi pada 6 Agustus 2003 dengan ibu kota di Temi Nabuan. Sorong Selatan merupakan salah satu kabupaten pesisir. Terdiri dari 15 distrik yang mencakup 8 distrik pesisir ini memiliki populasi penduduk sejumlah 40.833 jiwa pada tahun 2017. Di wilayah pesisir, penduduk asli kabupaten ini terbagi dalam beberapa suku besar dan puluhan sub-sub suku yang sangat bergantung pada potensi sumber daya pesisir dan laut. Kabupaten ini juga menjadi satu kesatuan dalam bentang laut Kepala Burung, yang teridentifikasi memiliki keanekaragaman hayati cukup tinggi. Tentunya memiliki keterkaitan ekologi dengan wilayah pesisir di sekitarnya. Selain itu, Sorong Selatan dijuluki sebagai Kabupaten 1001 Sungai, termasuk jenis sungai permanen yang debit airnya sepanjang tahun relatif tetap dan bermuara ke laut. Hal tersebutlah yang menyebabkan hutan mangrove di sepanjang pesisirnya tumbuh subur. Hasil penelitian oleh USETC Project mencatat sekitar 76.171 hektar dengan luas hutan mangrove primer sebesar 72.904 hektar dan hutan mangrove sekunder sebesar 3.266 hektar. Kesuburan hutan mangrove mengundang berbagai macam biota laut seperti kerang, siput, udang, kepiting, ikan, dan lain sebagainya. Potensi perikanan tersebut telah dimanfaatkan sejak lama oleh masyarakat pesisir Sorong Selatan, terutama komoditas udang. Komoditas tersebut merupakan komoditas ekspor dengan tujuan pasar Eropa dan Asia. Tiap tahunnya, produksi perikanan di Kabupaten Sorong Selatan meningkat dari tahun 2010 sebesar 12.243 ton dan 2016 sebesar 15.526 ton, yang mana sebanyak 31,4% merupakan komoditas udang. Jenis udang yang dominan tertangkap oleh nelayan Sorong Selatan yaitu udang jerbung atau nama ilmiahnya Penaeus meguensis. Dari potensi sumber daya pesisir dan laut yang dimiliki di Kabupaten Sorong Selatan, di sana juga saat ini mengalami berbagai macam isu dan persoalan yang masih terjadi saat ini. Terutama isu terkait dengan ancaman overfishing. Di sana itu sudah mulai kelihatan jumlah tangkapan yang semakin sedikit, wilayah tangkap yang semakin jauh dan sangat susah memperoleh seperti udang dan kepiting. Ancaman kedua adalah adanya bycatch, biota yang bukan menjadi target, terutama biota yang terancam punah, biota yang langka, kemudian biota yang dilindungi.
yaitu seperti hiu dan pari, jenis baby, jenis anakan. Dari hasil informasi yang diperoleh oleh peneliti yang ditempatkan di lapangan telah mengidentifikasi bahwa dalam sehari ditemukan atau tertangkap sebanyak 5 ekor anakan hiu atau bayi hiu untuk satu kali trip tangkapan dan satu nelayan. Nah, kita bisa bayangkan bahwa dari sekitar 200-an lebih nelayan yang ada di Kabupaten Sorong Selatan menangkap hiu dalam satu hari itu jumlahnya sangat besar. Dan kalau kita konversikan ke dalam per tahun itu jumlahnya sangat besar. Selain isu-isu ancaman tersebut, ada juga isu ancaman yang sebenarnya sudah disadari oleh masyarakat namun masih dilakukan, yakni penggunaan alat tangkap yang tidak ramah lingkungan seperti penggunaan akar bore dari tanaman tuba. Penggunaan yang selama ini mereka pakai yaitu akar bore atau akar tuba itu sudah merusak lingkungan di dalam kali itu sendiri. Seperti kenyataannya mereka kalau saat mereka bore atau bore kali itu, ikan yang kecil pun semua timbul dan mati. Itu yang sekarang mereka mulai sadari tentang hal itu, dan kita sudah mulai mengurangi itu di dalam kehidupan. Dengan melihat banyak potensi sumber daya pesisir dan berbagai ancaman yang sedang dihadapi, tentu dianggap perlu untuk dibentuk kawasan konservasi perairan di Kabupaten Sorong Selatan. Dan sebagai langkah awal, WWF Indonesia bersama USAID Project membuat audiensi dan koordinasi dengan pihak-pihak terkait seperti pemerintah, kepala distrik, kepala suku, dan masyarakat adat di wilayah pesisir Kabupaten Sorong Selatan. Pemerintah Kabupaten Sorong Selatan, berikut kepala distrik dari semua distrik di wilayah pesisir ini, mendukung perencanaan pencadangan kawasan konservasi perairan. Sebenarnya ini memang satu hal positif, kegiatan yang sangat luar biasa. Karena kalau kita melihat hutan daratan sudah tidak ada. Dan yang merupakan untuk mengatasi seluruh permasalahan, bukan permasalahan Indonesia saja, tapi itu merupakan permasalahan dunia. Terkait dengan yang sekarang dampak-dampak sudah terjadi banyak, dampak rumah kaca dan lain-lain. Memang sangat penting sekali untuk melakukan konservasi untuk wilayah laut, wilayah pesisir. Ini terima kasih. Dan tadi disarankan oleh teman-teman, itu memang sangat luar biasa. Kami kepala distrik pada dasarnya tetap mendukung kegiatan yang positif ini. Jadi pertama mendukung, kita semua mendukung yang punya hutan laut. Sekarang kepala distrik saya sangat mendukung. Ya, memang kita patut mengucap syukur karena memang kemarin tuh kita punya masyarakat ini kan kalau ada hal-hal yang gini kan mereka selalu bisa menolak. Ya, tapi ya alhamdulillah kemarin masyarakat adat, LMA maupun Das dan seluruh suku yang ada di pesisir pantai itu mereka sangat dengan senang hati menerima bahwa hutan kita ini, hutan mangrove ini harus dilindungi. Nah ini saya sendiri merasa senang karena semua masyarakat adat ini mereka ikut mendukung. Itu pertama yang harus kita lakukan. Mereka sudah melakukan deklarasi adat yang luar biasa. Kawasan konservasi perairan di Kabupaten Sorong Selatan direncanakan akan dicadangkan seluas 338.323 hektar. Rencana ini masuk dalam dokumen awal Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil di Provinsi Papua Barat. Yang pertama, masyarakat adat berinisiasi menjadikan wilayah pesisir Sorong Selatan sebagai kawasan konservasi. Sesudah berinisiatif untuk bisa ditetapkan menjadi kawasan konservasi, itu ada yang namanya pencadangan terlebih dahulu oleh gubernur. Pencadangan ini tentu akan dibantu oleh surat kesepakatan bersama masyarakat adat dan surat rekomendasi dari bupati. Damai di hati, ya saya serahkan peta ini sebagai
kawasan konservasi Kabupaten Sorong Selatan kepada Bapak Gubernur yang diwakili oleh Bapak Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Papua Barat secara resmi. Setelah dicadangkan oleh Gubernur, baru nanti ke depannya Menteri Kelautan dan Perikanan bisa tetapkan sebagai kawasan konservasi. Kami masyarakat Papua, khususnya Sorong Selatan, memiliki suku marga yang ada di dalamnya hukum adat. Suku-suku marga-marga ini yang mempunyai wilayah pesisir atau yang memiliki hak ulayat. Oleh sebab itu, adat menjadi dasar bagi kami orang Papua dalam memanfaatkan wilayah-wilayah itu. Perlu diadakan deklarasi adat untuk membuat kesepakatan bersama-sama dengan suku-suku dan marga-marga untuk memberikan izin wilayah pesisir menjadi daerah konservasi. Yang mana konservasi ini bertujuan melindungi, melestarikan, dan memanfaatkan sumber daya wilayah pesisir secara berkelanjutan demi generasi anak cucu kita orang Papua ke depan. Kawasan konservasi perairan yang diinisiasi oleh masyarakat adat ini untuk kesejahteraan masyarakat Kabupaten Sorong Selatan serta hubungan persaudaraan yang harmonis dan antar masyarakat pesisir yang menggunakan sumber daya pesisir di Kabupaten Sorong Selatan. Kode 15 Agustus 2018 atas nama masyarakat adat Kabupaten Sorong Selatan. Demikian deklarasi dibacakan.